Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Kali ini saya berada di Candi Dase di timur Bali di Kabupaten Karangasem lebih tepatnya. Di belakang saya sana adalah Pulau Nusa Penida dan Nusa Ceningan Lembongan di situ, dan yang di kanan ini adalah Pulau Tapekong namanya. Ada 3 pulau atau 4 gitu ya, pulau batu di sana. Di situ arusnya cukup deras dan disukai oleh ikan mola-mola. Jadi di sini banyak orang menyelam, tapi hanya penyelam yang pro ya, bukan untuk yang masih debutan. Oke, dan di sini setelah saya membahas bola, sepertinya ada banyak subscriber baru dan juga bukan subscriber yang menonton channel ini. Jadi masih saja ada yang mempermasalahkan kalau seperti yang ini, mengatakan kalau sekali 2 kali bahas Malaysia oke, tapi lama-lama itu udah nggak lucu, mereka bukan lagi lawan kita katanya ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa silahkan lihat video channel ini adalah channel kontra narasi terhadap segala narasi buruk Malaysia tentang Indonesia. Jadi kalaupun membahas bola, itu bola yang kaitannya kemungkinan besar ada kaitannya dengan Malaysia. Jadi yang tidak suka dengan tema itu, bahasan-bahasan Malaysia, itu silahkan unsubscribe channel ini dan juga di skip aja kalau video ini lewat di beranda Anda, karena hampir pasti kalau masuknya dari channel ini itu kita akan membahas Malaysia ya. Dan karena channel ini dasarnya adalah channel perjuangan untuk melawan segala narasi buruk dari Malaysia. Jadi kalau Anda tidak mengharapkan ada pembahasan Malaysia di sini, Anda salah masuk ke channel ya. Dan seperti Anda tahu, di channel ini saya tidak pernah meminta penontonnya untuk subscribe atau like channel ini, karena memang tujuannya bukan itu ya. Ini tujuannya adalah untuk kontra narasi terhadap Malaysia. Oke, dan kali ini kita sesuai permintaan dari salah satu subscriber channel ini, Bang, bahas dong tentang kekalahan Qatar melawan Jepang katanya, seperti itu ya. Dan ini memang menarik karena dalam sepak bola ini kadang ada beberapa hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika ya. Dan kadang-kadang dalam satu kejuaraan itu kita merasakan ada sesuatu gitu yang seperti semesta mengarahkan satu tim itu untuk juara, ataupun untuk jalannya itu seperti itu diarahkan ya. Itu bukan sesuatu yang bisa kita jelaskan secara saintifik, tidak sesuatu yang bisa kita jelaskan secara logika, tapi kita bisa merasakan keadaannya ya. Contohnya seperti kali ini kita di Piala Asia U23 ini, semesta seperti mengarahkan kita itu untuk membungkam kesombongan Malaysia ya. Seperti membungkam kesombongan Malaysia dan mematahkan arogansi mereka, kejumawaan mereka, seperti itu. Contohnya dari awal, dari video-video sebelumnya, saya tunjukkan bahwa bagaimana di Piala Asia kali ini, Malaysia sebelumnya mengatakan kita itu selalu berada di kumpulan mudah sehingga gampang lolos. Mereka diberikan kumpulan mudah dan hasilnya mereka menjadi tim yang terburuk, tidak menghasilkan satupun poin, hanya mencetak 1 gol melawan tim terlemah dan itu pun kalah. Ya, mereka doakan supaya kita keluar dari kejuaraan seperti ini, yang mereka menyebut kejohanan, dengan sehina-hinanya mereka yang terhina gitu. Terus mereka meremehkan kita karena hanya bisa menang dengan tim Asia Tenggara. Mereka ketemu dengan tim Asia Tenggara, Vietnam, hasilnya mereka itu buntang ya, dihajar habis-habisan sama Vietnam. Dan kemudian coba lawan Pak Arab, kita singkirkan Jordania ya. Australia tim kuat juga kita kalahkan, seperti itu. Jadi seperti semesta mengarahkan kita untuk membungkam kesombongan Malaysia. Dan terakhir, kemarin mereka yang selalu membangga-banggakan, aku tak kisah kalah gitu ya kan, dengan mengikat Korea, yang mereka bangga-banggakan seolah Korea itu betul-betul serius melawan mereka. Padahal kenyataannya ketika mereka mengalahkan Korea, tidak ada orang Korea yang sedih, tidak ada penonton Korea yang kecewa begitu, karena mereka justru senang tidak jadi bertemu Jepang di babak berikutnya, seperti itu. Nah, ketika kemudian kita mengalahkan Korea, menimbulkan chaos di Korea sana, kita memutus tradisi 40 tahun berturut-turut gitu untuk ikut Olimpiade Korea di sana, sampai menimbulkan kehebohan. Ketua Federasi Sepak Bola Korea itu diminta mundur gara-gara kalah dengan kita. Itu sekaligus membungkam kesombongan mereka. Aku tak kisah mereka ternyata tidak berumur lama, hanya sampai pada hari ini ketika kita membuktikan bahwa kita bukan sekedar bisa
menahan seri Korea di dalam pertandingan yang tidak berpengaruh, malah pertandingan yang lebih menguntungkan kalah atau seri daripada menang, tapi betul-betul di pertarungan hidup mati, di pertaruhan bagaimana mempertahankan rekor 40 tahun mereka bisa tetap dipertahankan atau tidak, dan kita menghentikan rekor itu gitu ya. Jadi sekali lagi semesta menggiring kita kepada membungkam Malaysia. Dan kemudian kali ini kembali ya, kita berhadapan dengan Uzbekistan yang mengalahkan mereka di babak penyisihan. Kita tidak tahu ya, karena di sepak bola ini meskipun sepertinya semesta mengarahkan kita tidak boleh juga sepenuhnya mempercayai bahwa itu kita memang akan pasti menang melawan Uzbekistan karena arahnya seperti itu, seperti membungkam Malaysia. Tapi ada kemungkinan seperti itu. Apalagi kemudian satu keajaiban lain, karena sepak bola seperti itu saya katakan. Contohnya seperti di Piala Dunia 2010 lalu, bagaimana ada gurita ajaib Paul, si gurita itu yang selalu benar meramal gitu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan saintifik, tapi terbukti nyata gitu. Dan kemudian Argentina yang kalah pertama, kemudian melaju sampai ke final dan menjadi juara. Jadi hal-hal seperti itu terjadi dalam sepak bola meskipun tidak ada penjelasan ilmiahnya, tidak ada penjelasan logisnya. Itu semesta yang mengarahkan. Sama seperti saat ini ya, kemudian apakah ini kembali menjadi perlawanan kita atau kita dalam membungkam kesombongan Malaysia lagi, kita dipertemukan dengan Uzbekistan di babak semifinal dan di stadion yang selalu membawa tuah kepada kita, Abdullah bin Khalifa lagi. Ini memang unik ya stadion Abdullah bin Khalifa ini. Ketika kita mengalahkan Vietnam itu di stadion itu gitu. Selanjutnya kita tiap bertanding di stadion itu kita menang ya, itu seperti kandang kita di Qatar gitu. Kita melawan Australia di stadion itu menang, melawan Jordania stadion itu menang lagi, kemudian di perempat final bahkan melawan Korea Selatan pun ya dengan secara dramatis kita bisa menang juga di stadion itu gitu, dengan kiper yang sebelumnya gagal menendang penalti di AFF, ya kejuaraan AFF, dan kita kalah akhirnya. Dan kali ini juga malah dia yang mencetak gol dan menjadi pahlawan di game kali ini gitu. Setelah sebelumnya menjadi pahlawan juga ketika melawan Australia, menahan tendangan penalti dari Australia yang akhirnya di pertandingan itu berhasil kita menangkan. Kali ini kita kembali di stadion Abdullah bin Khalifa melawan Uzbekistan yang mengalahkan Arab Saudi tadi malam ya. Kalau saya perhatikan pertandingan dari Uzbekistan itu mereka lumayan bagus sih mainnya. Arab Saudi tidak bisa berkembang. Ketika melawan mereka sampai ada yang di kartu merah sehingga unggul 2-0. Tidak seberat perjuangan kita melawan Korea. Tapi nggak tahu kita ya, apakah kita nanti akan bisa memenangkan pertandingan ini melawan Vietnam, melawan Uzbekistan maksud saya, karena Vietnam sudah tersingkir tadi malam, kalah dengan Irak melalui penalti di dalam pertandingan, tapi bukan adu penalti, mereka tersingkir, tapi Irak sangat dominan di pertandingan itu. Berbeda dengan kita ya. Ketika kita melawan Australia, itu kita cukup ditekan. Yang terberat kita mungkin itu melawan Australia. Dan kemudian ketika melawan Jordan, kita total menguasai pertandingan. Lawan Korea agak berimbang, tapi secara statistik kita masih lebih baik daripada mereka gitu. Di stadion Abdullah bin Khalifa ini. Ini nggak tahu nanti melawan Uzbekistan. Apakah semesta memberi kita peluang lagi untuk membungkam kesombongan Malaysia? Tim yang mengalahkan mereka bisa kita kalahkan, kita nggak tahu. Tapi kita bisa berdoa bersama, dan meskipun berdoa juga tidak ada penjelasan ilmiahnya akan membuat tim kita itu bertanding dengan penuh semangat menambah ini, tapi dampaknya kita rasakan seperti ini ya. Secara gelombang dari doa, semangat kita di sini tuh sampai kepada para pemain. Lihat waktu Struijk di dalam konferensi persnya setelah menjadi pemain terbaik, dia katakan kenapa bisa menang. Lihatlah katanya, kami bertanding demi fans ini. Mereka itu sangat bersemangat ketika diapresiasi oleh fans begitu. Jadi meskipun secara ilmiah mungkin tidak ada kaitan langsung, tapi apresiasi kita, doa-doa kita itu memberi semangat kepada tim kita, kepada para pemain, karena mereka merasa dihargai, mereka merasa diapresiasi seperti itu. Nah, yang kedua itu permintaan dari subscriber channel ini juga, Bang bahas dong kekalahan kotor katanya. Itu lagi, semesta di Piala Asia U23 ini seperti mengarahkan bahwa tim-tim negara-negara yang menzalimi kita itu langsung membayar kontan karmanya. Seperti di Bali orang percaya hukum karma pala. Sebelumnya Thailand dan Tajikistan secara ajaib berdua mereka saling bunuh untuk pulang
untuk pulang bersama gitu, dan akhirnya mereka pulang bersama. Kemudian Kotor itu yang merupakan sutradara dari penzaliman terhadap kita ya ketika melawan mereka untuk lolos ke babak berikutnya, dan mereka bertemu dengan Jepang, runner up grup B. Mereka dihajar habis sama Jepang, dan bedanya ketika melawan Jepang itu tim besar ya, suara mereka cukup didengarkan di FIFA. Agak aneh kalau mereka menang dengan cara seperti itu, seperti ketika melawan kita atau melawan Jordania, kalau melawan Jepang. Ya, jadi wasit juga tidak berani bertindak seperti Nasrullah Kabirov, seperti Pu Udom ketika melawan Jordania ya. Lobi Jepang di FIFA itu tampaknya tidak bisa sepenuhnya dikuasai oleh Kotor ini, sehingga habislah mereka. Satu tendangan kungfu dari kipernya betul-betul kungfu nih seperti ini. Ya, kita lihat. Dan tendangan kungfu ini membuat sang kiper di kartu merah, dan akhirnya habis. Selesailah Kotor dihajar oleh Jepang, mereka tidak bisa melaju. Sebaliknya kita yang melaju, karmanya kontan didapatkan oleh Kotor ini gitu. Nah, sekarang kita tinggal menunggu nanti bagaimana, apakah kita bisa melaju nanti ke final dan bertemu nanti salah satu Jepang atau Irak, atau kita akan kalah di semifinal ini. Tapi meskipun kalah, kita tetap masih punya harapan untuk nanti merebut peringkat ketiga yang membuat kita otomatis akan melaju ke Olimpiade di Paris nanti. Tapi mungkin posisi kita akan lebih baik gitu. Kalau kita bisa menjuarai turnamen ini, maka kita akan satu grup dengan Israel ya. Kalau kita mendapat peringkat kedua, kalah di final, itu akan satu grup dengan Spanyol kalau tidak salah. Dan kalau peringkat ketiga, saya lupa dengan siapa, dan peringkat keempat itu nanti kalau kita menang di dalam playoff dengan wakil dari Afrika, Guinea Afrika atau Guinea Ekuatorial, saya kira Guinea Afrika gitu, dengan Guinea, itu pemenangnya nanti akan satu grup dengan Perancis. Nah, jadi seperti itu. Mungkin demikian dulu ulasan saya kali ini. Kita nantikan pertandingan melawan Uzbekistan. Tetap kita doakan tim nasional kita, dan mari belajar kepada apa yang terjadi dialami oleh jiran kita Malaysia yang begitu sombong, begitu jumawa sebelum pertandingan ini, meremehkan kita, dan sekarang mereka terhina dengan sehina-hinanya pulang ke negaranya. Ketika kita ini penuh dengan kegembiraan, di sini penuh kebahagiaan, para penggemar tim nasional dan pecinta sepak bola di sini, mereka di sana sedang galau maksimal, saling menyalahkan pemain, menyalahkan pelatih, menyalahkan asosiasinya. Demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.